Dipercaya sebagai Tuhan oleh jutaan pengikut di seluruh dunia, dipuja sebagai avatar yang mampu menyembuhkan penyakit dan menciptakan mukjizat dari kehampaan. Namun di balik sosok suci tersebut, muncul tuduhan penipuan, manipulasi, hingga pelecehan seksual yang mengguncang dunia spiritual. Siapa sebenarnya Satya Sai Baba? Seorang guru agung pembawa kedamaian, atau figur kontroversial yang membangun mitos tentang dirinya sendiri? Hari ini, kita akan menelusuri perjalanan hidupnya, dari desa kecil di India hingga menjadi salah satu tokoh spiritual paling berpengaruh dan paling diperdebatkan di abad ke-20. Satya Sai Baba merupakan salah satu tokoh spiritual paling terkenal di India pada abad ke-20, dengan jutaan pengikut yang tersebar di berbagai negara. Para pengikutnya meyakini bahwa ia adalah avatar, perwujudan Tuhan di dunia, yang memiliki kemampuan luar biasa seperti menyembuhkan penyakit dan menciptakan benda dari kehampaan. Namun di balik citra sucinya, kehidupannya juga dipenuhi berbagai kontroversi yang menjadikannya sosok menarik untuk ditelusuri lebih dalam. Ia lahir dengan nama Satya Narayana Raju pada 23 November 1926 di desa Puttaparthi, wilayah yang saat itu masih berada di bawah kekuasaan kolonial Inggris dan kini termasuk negara bagian Andhra Pradesh, India. Ia berasal dari keluarga Brahmana sederhana. Orang tuanya, Venkama Raju dan Easwarama, hidup seperti warga desa lainnya tanpa tanda-tanda keistimewaan khusus. Menurut cerita yang berkembang di kalangan pengikutnya, sejak kecil Satya Narayana telah menunjukkan sifat berbeda dari anak-anak seusianya. Bahkan ibunya dikisahkan mengalami pengalaman spiritual selama masa kehamilan, seperti melihat cahaya misterius dan mendengar suara-suara gaib. Hal-hal ini kemudian ditafsirkan sebagai pertanda kelahiran sosok ilahi. Sejak usia dini, ia menunjukkan minat besar pada musik, seni, dan praktik keagamaan. Ia kerap menyanyikan bhajan dan membaca doa-doa Hindu dengan penuh penghayatan. Lingkungan sekitarnya mulai memandangnya sebagai anak yang cerdas dan memiliki empati tinggi, terutama terhadap orang miskin. Namun sejumlah sejarawan menilai bahwa banyak kisah masa kecil ini kemungkinan dibentuk kemudian oleh para pengikut untuk memperkuat citranya sebagai avatar. Perubahan besar terjadi pada tahun 1940 ketika ia berusia 14 tahun. Setelah mengalami sengatan kalajengking, perilakunya berubah drastis. Ia mulai sering memasuki kondisi seperti trans dan berbicara tentang kesadaran spiritual. Pada Oktober tahun yang sama, ia secara terbuka menyatakan dirinya sebagai reinkarnasi Shirdi Sai Baba, tokoh suci yang dihormati umat Hindu dan Muslim. Deklarasi ini mengejutkan keluarganya, namun menjadi awal perjalanan spiritualnya sebagai guru. Pengikut pertamanya datang dari desa-desa sekitar. Ia mulai mengajarkan nilai-nilai universal seperti cinta kasih, kebajikan, dan kehidupan bermoral. Meski banyak yang percaya, tidak sedikit pula yang skeptis dan menganggapnya hanya mencari perhatian. Ajarannya memadukan unsur Hindu dan Islam. Ia mendorong doa lintas agama, membaca Al-Quran sekaligus kitab-kitab Hindu seperti Bhagavad Gita dan Ramayana. Ia menyebut ajarannya sebagai perpaduan Tauhid dan Advaita Vedanta. Seiring meningkatnya jumlah pengikut, Satya Sai Baba mulai dikenal karena fenomena yang disebut mukjizat, menciptakan abu suci, vibhuti, cincin, atau perhiasan dari udara, serta menyembuhkan orang sakit. Beberapa pengikut bahkan percaya ia mampu membaca pikiran dan melihat masa depan. Namun para skeptis, termasuk pesulap dan rasionalis seperti Basava Premanand, menilai semua itu hanyalah trik ilusi dan sulap sederhana. Pada 1950, ia mendirikan ashram Prasanti Nilayam di Puttaparthi, yang kemudian berkembang menjadi pusat spiritual besar. Di sana ia mengadakan kegiatan keagamaan, diskusi spiritual, serta program sosial seperti pendidikan dan layanan kesehatan gratis. Tahun-tahun berikutnya, pengaruhnya semakin meluas. Ia membentuk Sri Satya Sai Organization pada 1968, mendirikan sekolah, universitas, dan rumah sakit gratis, termasuk rumah sakit spesialis yang menyediakan operasi jantung dan bedah saraf tanpa biaya. Para pendukung melihat ini sebagai bukti nyata kepeduliannya terhadap kemanusiaan.
Sementara para kritikus menilai proyek-proyek tersebut juga berfungsi memperkuat kultus pengikut dan menarik donasi besar. Pada dekade 1970-1980-an, pengaruh Sai Baba menyebar ke barat. Tokoh-tokoh seperti John Hislop dan Isaac Tigret mengaku terinspirasi olehnya. Banyak pusat Sai Baba bermunculan di Eropa, Amerika, dan Australia. Namun, bersamaan dengan itu, kritik pun meningkat. Media barat mulai menyelidiki klaim mukjizatnya. Pada akhir 1980-an dan 1990-an, muncul tuduhan serius, termasuk dugaan pelecehan seksual terhadap sejumlah pengikut laki-laki. Tuduhan ini mendapat perhatian luas setelah dokumenter BBC The Secret Swami pada 2004. Meski para pengikut setianya membantah semua tuduhan dan menyebutnya fitnah, beberapa negara mulai memperingatkan warganya terkait gerakan Sai Baba. Insiden lain yang mengundang tanda tanya terjadi pada 6 Juni 1993, ketika 4 pria tewas ditembak di dalam asramnya. Versi resmi menyebut mereka mencoba menyerang Sai Baba, namun banyak kejanggalan yang tidak pernah diselidiki tuntas. Kritik pun mengarah pada dugaan perlindungan politik, mengingat kedekatannya dengan sejumlah pemimpin India. Sai Baba meninggal dunia pada 24 April 2011 dalam usia 84 tahun, lebih muda dari usia yang pernah ia ramalkan sendiri. Bagi sebagian orang, hal ini memperkuat pandangan bahwa ia hanyalah manusia biasa yang membangun mitologi seputar dirinya. Fenomena Satya Sai Baba memperlihatkan bagaimana figur spiritual dapat memperoleh kekuasaan besar melalui klaim ilahi. Sebagian pengamat melihatnya sebagai bentuk megalomania, atau kebutuhan psikologis akan pengakuan dan kontrol. Dengan mengaku sebagai Tuhan, seseorang dapat memperoleh otoritas absolut atas pengikutnya. Pada akhirnya, kisah Satya Sai Baba menjadi pelajaran tentang pentingnya menjaga keseimbangan antara iman dan nalar. Spiritualitas seharusnya membawa pencerahan, bukan menutup mata terhadap kritik. Semoga kisah ini dapat menjadi bahan renungan bagi kita semua.